Selamat berjumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Materi ini akan kita bahas dalam beberapa slide atau video sederhana. Pada slide atau video ini, pembahasan akan diawali dengan diskusi mengenai tujuan pelaporan keuangan sebagai berikut. Terdapat beberapa rumusan mengenai tujuan pelaporan keuangan sebagai berikut. Salah satu rumusan adalah tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan terkait entitas pelapor yang bermanfaat bagi investor saat ini dan calon investor potensial, kreditur, dan pihak lain dalam rangka membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya bagi entitas. Tujuan yang lain dikatakan bahwa tujuan umum laporan keuangan atau General Purpose Financial Statements adalah untuk menyediakan informasi keuangan kepada sebagian besar pengguna laporan keuangan. Dalam arti lain, tujuan umum laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang paling bermanfaat dengan biaya yang paling rendah. Selanjutnya kita lihat tujuan pelaporan keuangan menurut pernyataan standar akuntansi keuangan sebagai berikut. Tujuan laporan keuangan menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 1 revisi tahun 2014 adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam hal ini, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Dalam PSAK nomor 1 disebutkan bahwa laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Tujuan pelaporan keuangan yang telah kita bahas dan yang akan kita bahas berikut mengadopsi konsep entity perspective dan decision usefulness approach. Pendekatan kegunaan untuk keputusan atau decision usefulness approach menghendaki laporan keuangan harus dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, dan di antara informasi laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan adalah yang pertama, informasi yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas masuk bersih, dan yang kedua, informasi yang menggambarkan kemampuan manajemen untuk melindungi dan meningkatkan modal para investor. Untuk mendalami kedua konsep ini, mari kita teliti tujuan pelaporan keuangan sebagaimana tercantum dalam buku KISO sebagai berikut. Tujuan dari pelaporan keuangan untuk tujuan umum adalah menyajikan informasi keuangan entitas pelaporan atau entitas yang melaporkan yang berguna bagi equity investor, pemberi pinjaman yang sekarang dan yang potensial, dan kreditor lainnya dalam mengambil keputusan, yaitu dalam menyediakan sumber daya pada entitas. Informasi ini juga berguna bagi pihak lain. Keputusan yang akan diambil pengguna pelaporan keuangan antara lain meliputi membeli, menjual, atau menahan instrumen ekuitas dan instrumen hutang,
serta memberi pinjaman atau bentuk kredit lainnya. Jika kita perhatikan tujuan pelaporan keuangan sebagaimana telah kita bahas terlebih dahulu, elemen dari pernyataan tujuan pelaporan keuangan tersebut adalah yang pertama, pelaporan keuangan ini adalah pelaporan keuangan untuk tujuan umum. Yang kedua, pelaporan keuangan ini fokus ke equity investor atau pemegang saham dan kreditor. Yang berikutnya adalah rumusan tujuan pelaporan keuangan mengadopsi konsep entity serta mengadopsi konsep kegunaan untuk keputusan. Pelaporan keuangan untuk tujuan umum menyajikan informasi keuangan ke sejumlah pengguna yang luas, sehingga laporan keuangan untuk tujuan umum menyajikan informasi yang berguna dengan kos yang paling rendah menjadi sangat mungkin. Kemudian, investor yang terdiri dari pemegang saham dan kreditor dikenali sebagai kelompok pengguna utama. Mereka memiliki kebutuhan penting dan segera atas informasi keuangan. Oleh karena itu, dua kelompok ini menjadi fokus dari tujuan pelaporan keuangan. Selanjutnya, dengan konsep entity, perusahaan dipandang sebagai entitas yang terpisah dan berbeda dengan pemilik. Sehingga aset perusahaan bukan aset pemegang saham atau kreditor tertentu. Sehingga pelaporan keuangan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi kreditor dan pemilik. Selanjutnya, kalau dilihat dari konsep kegunaan keputusan, investor tertarik pada pelaporan keuangan karena pelaporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.